Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Untuk video kali ini, kita akan membahas beberapa permasalahan yang kita jumpai di halaman dashboard. Ataupun beberapa permasalahan ini memang sebelumnya belum pernah kita selesaikan, jadi artinya akan kita selesaikan di video kali ini. Nah teman-teman, jadi ada 3 permasalahan yang sudah saya analisa sebelumnya. Di bagian pertama, adalah di navigasinya. Kalau teman-teman perhatikan, navigasi yang kita miliki ini memiliki status aktif. Ya, jadi home itu punya status aktif yang backgroundnya warna biru ini. Ketika saya pilih profile, harusnya status aktifnya ini berpindah ke profile juga. Tapi di sini masih tidak berpindah. Artinya, status aktif yang ada di navigasi kita ini belum bersifat dinamis. Ya, jadi nanti tugas kita adalah membuat status ini menjadi dinamis. Oke, seperti itu. Itu untuk permasalahan kita yang pertama. Oke, kemudian untuk permasalahan kita yang kedua, di bagian title, ini perlu kita perbaiki juga. Jadi kita akan buat nanti title-nya ini menjadi dinamis. Ya, jadi misalkan ketika saya pilih menu home, maka nanti di sini akan menampilkan string home. Begitu juga dengan menu-menu yang lainnya. Misalkan ketika saya pilih profile, oke, di bagian title nanti akan menampilkan string profile juga. Jadi seperti itu. Oke, kita buat menjadi dinamis juga. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga ada di bagian drop down-nya ya di sini. Teman-teman silahkan dibuka saja. Oke, di bagian time-nya ini masih statis dan kita akan jadikan ini dinamis juga. Oke, jadi itu 3 permasalahan yang akan kita selesaikan di video kali ini. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai untuk ke permasalahan yang pertama. Oke, jadi ada di bagian navigasinya. Tapi sebelum kita masuk ke penyelesaian masalahnya, kita akan ubah dulu ya. Bahkan mungkin nanti kita akan tambahkan, kita sesuaikan dengan web apps yang akan kita kembangkan. Jadi web apps yang akan kita kembangkan di sini adalah web apps wisata ya. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa menu lagi. Oke, kemudian menu-menu yang tidak relevan ini akan saya hapus dan saya ganti saja. Ya, atau kita rename saja seperti itu. Oke, kita langsung mulai ya, teman-teman. Silakan nanti teman-teman masuk ke bagian dashboardnya, atau kalau mau tidak membingungkan, yang lain bisa di-close saja. Oke, jadi hanya dashboard.php saja yang kita buka. Kemudian silakan scroll ke bawah, nanti ada bagian menu. Ini akan saya buat view-nya, kita ubah dulu ya, supaya kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, kita punya satu vertical navigation yang ada di sini ya. Oke, nah ini dia. Jadi ini akan saya ubah saja nanti untuk menu-menunya. Oke, yang pertama kita perlu home ya, sebagai halaman awalnya nanti. Kemudian kita perlu halaman profile juga. Atau ini saya ubah menjadi seperti ini supaya ejaannya lebih mudah. Oke, selanjutnya untuk menu yang ketiga, biasanya di web apps wisata itu ada yang namanya galeri ya. Nah, kita akan tambahkan galeri nantinya. Oke, selain itu, nah ini silakan teman-teman kalau masih kurang nanti di copy paste saja ya. Oke, yang setting ini akan saya rename menjadi wisata. Oke, jadi karena kita membuat website wisata, otomatis nanti ada objek wisatanya. Nah, ini akan kita eh, tampung di halaman wisata nantinya. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini masih kurang ya, karena ada beberapa menu lagi yang kita perlukan, seperti kategori. Mungkin nanti kalau mau menambahkan berita juga silakan. Ya, ini silakan teman-teman copy paste saja. Oke, ini kita copy paste ya. Kita copy paste. Oke, kita copy paste saja di bawahnya. Nah, di sini kita paste. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Yang sebelumnya wisata, kita ganti dengan kategori. Oke, jadi nanti wisata dengan kategori ini akan berelasi ya. Jadi misalkan ada beberapa kategori wisata. Misalkan ada wisata religi, kemudian ada wisata alam, dan wisata-wisata lainnya. Oke, kemudian yang terakhir kita butuh satu buah menu lagi untuk berita. Kita akan copy paste lagi ya. Nah, seperti ini. Saya akan rename dengan nama berita. Seperti ini. Oke, kalau sudah selesai,
Kita coba reload dulu ya teman-teman untuk memastikan ada perubahan yang terjadi di bagian dashboardnya. Oke, ini sudah ada perubahan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di bagian ini adalah menu yang kita miliki. Oke, jadi ada home sampai berita ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan, silakan diperhatikan untuk kelasnya. Di sini kelasnya sama semua, nav straight link, yang membedakan hanya kelas aktif. Kelas aktif ini berada di home. Ya, makanya di sini untuk yang menu aktifnya dia berada di home. Oke, coba kita pindahkan untuk kelas aktifnya ini di bagian yang kedua, misalkan di profile. Saya berikan spasi, kemudian kita paste, kita save, kita coba dulu. Oke, dia berpindah ya. Jadi intinya nanti yang akan kita kelola adalah bagian status aktifnya ini. Ya, kita akan buat dia menjadi lebih dinamis seperti itu. Oke, sementara akan saya cut saja atau kita hapus, jadi kita kosongkan dulu semuanya seperti ini, jadi tidak ada status aktifnya. Nah, kemudian saya akan ubah halamannya. Oke, saya akan ubah halamannya dengan menggunakan penambahan query string nantinya. Jadi, halaman kita saat ini adalah dashboard.php. Oke, ini hash-nya saya hapus saja seperti ini. Halaman saat ini adalah dashboard.php. Silakan teman-teman tuliskan di sini dashboard.php. Kemudian kita tambahkan simbol query string-nya, tanda tanya seperti ini. Kemudian kita tambahkan parameter beserta value-nya atau property. Ya, saya akan membuat sebuah parameter dengan nama hal. Atau nanti teman-teman mau menggunakan nama yang lain boleh. Page atau halaman. Ya, yang mana halaman ini, hal ini akan menampung, parameter ini akan menampung sebuah nilai ataupun properti, yang mana propertinya ini nanti itu kita sesuaikan dengan nama-nama menunya. Ya, jadi misalkan untuk menu yang pertama adalah home, berarti di sini nanti home. Oke, saya buat menggunakan lowercase, huruf kecil semua seperti ini. Oke, kita save dulu. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kita ubah ya, kita sesuaikan. Misalkan yang ini home, home. Kemudian yang ini profile, nanti kita ubah juga menjadi profile. Tapi semuanya diawali dengan dashboard dulu. Oke, seperti ini, dashboard.php, tanda tanya, hal sama dengan profile. Nah, seperti ini. Jadi nanti membedakan itu di bagian akhirnya saja. Ya, di bagian value-nya atau properti-nya. Seperti itu. Oke, kita coba tambahkan yang lainnya. Oke, kita save dulu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, sudah saya ubah semuanya. Oke, ini pastikan tidak typo ya, tidak salah ketik. Oke, kalau misalkan salah ketik, otomatis nanti akan terjadi error. Kita save dulu. Kita akan reload. Nah, seperti ini. Kalau saya pilih home, teman-teman perhatikan, di sini sudah tampil untuk query string, baik parameter dan juga propertinya ataupun value-nya ya. Kalau saya pilih home, berarti di sini menampilkan hal sama dengan home. Kalau saya pilih profile, nah di sini menampilkan hal sama dengan profile. Oke, untuk profilnya kita ubah ya, jangan menggunakan E di bagian akhirnya. Nah, seperti ini saja, profil. Oke, seperti ini. Kita save dulu. Kita pilih profil. Oke, kita ke home dulu, kita ke profil. Oke, sudah berubah ya. Kemudian kita ke galeri juga sudah berubah, ke wisata juga sudah, kategori juga sudah, kemudian ke berita. Oke, sudah semua ya. Jadi, maksud saya membuat seperti ini untuk membedakan setiap halaman, teman-teman. Oke, jadi nanti kita akan tahu halaman yang kita pilih ini adalah home dengan cara seperti ini. Ya, ketika saya klik misalkan wisata,
Nah, saya tahu bahwa halaman yang saya pilih ini wisata melalui query string yang ada di sini. Oke, dengan cara seperti ini nanti kita bisa membuat status aktif menjadi lebih dinamis. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, nah di sini kita akan buat kode ataupun perintah untuk menjadikan status aktif tersebut menjadi dinamis. Oke, teman-teman bisa tambahkan php echo, kemudian kita tutup dulu seperti ini. Oke, di dalamnya silakan tambahkan perintah. Kita akan mengambil value dari parameter hal ini. Oke, jadi parameter hal ini kita ambil value-nya yaitu wisata. Jadi value-nya ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita pilih nantinya. Ya, kita sesuaikan dengan apa yang kita pilih. Misalkan kalau saya pilih home, nah di sini nanti juga akan berubah ya. Nah ini add karena kita tambahkan perintah seperti ini. Oke. Nah, misalkan kita hapus dulu ya. Saya reload dulu. Nah misalkan kalau home ya juga home juga nantinya ya. Itu kita kembalikan lagi atau saya hapus saja. Kita buat ulang ya. PHP echo kita tutup dulu, kemudian kita isi di sini. Nah, saya akan isi dengan perintah pemanggilan nilai yang kita pilih. Nilai yang ini. Nah, gimana cara memanggil home ini? Caranya dengan menggunakan metode get ya. Nah, di sini saya kurung dulu. $_, kemudian kita get seperti ini. Kurung siku. Di dalamnya kita masukkan parameternya. Oke, nah, tadi yang kita gunakan adalah hal. Nah, ini boleh beda-beda. Teman-teman mau pakai apa boleh. Misalkan page, ataupun nanti mau yang lebih panjang, halaman boleh. Ya, oke. Ini berubahnya di mana? Di bagian href-nya tadi, di atribut ini. Oke, di sini ya. Nah, ini kalian bisa ganti dengan page atau halaman. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, saya akan ambil value-nya dengan cara seperti ini. Nah, ini untuk mengambil value-nya. Oke, kalau sudah, jadi di sini ngecek ya, apakah value yang kita pilih itu sama dengan home. Nah, seperti ini. Kalau memang sama dengan home, jangan lupa tanda tanya. Kalau misalkan sama dengan home, kita tambahkan status aktifnya di home. Kalau tidak, ya sudah, string kosong saja. Seperti ini. Ya, ini ternary ya, seperti yang kita gunakan sebelumnya. Silakan di-save. Kalau saya reload, oke, sudah ada di home. Dan perintah seperti ini bisa kita terapkan di menu lainnya. Nanti tinggal teman-teman ganti saja di bagian pembanding yang keduanya ya, yang di sisi sebelah kanannya. Bandingkan dengan yang sesuai dengan nama halamannya. Misalkan profil, galeri, wisata, kategori, atau berita. Seperti itu. Oke, kita akan tambahkan juga untuk yang lainnya. Ini mungkin saya enter saja untuk atribut yang href ini ya. Supaya lebih rapi kalau dilihat. Oke, ini juga saya enter atributnya. Nah, kemudian di sini kita gunakan perintah yang sama ya. Saya ketikkan saja php echo. Kemudian di sini kurung buka tutup dulu. Kemudian $_get hal, apakah halamannya sama dengan ini kita gunakan sama dengannya double ya, seperti ini. Oke, yang di sini tadi kan pembandingnya hanya sama dengan 1. Nah, ini silakan diubah menjadi 2 ya. Oke, kemudian di sini pembandingnya dengan halaman menu kedua adalah profil ya. Seperti ini. Kita save, berhasil ya. Jadi kalau saya reload, kalau saya ke profil, oke. Sebentar, ternyata masih ada kendala di bagian profilnya. Kita cek php echo. Oke, ini belum ada status aktifnya. Oke, kita belum tambahkan jika true atau false-nya ya. Aktif. Kemudian kalau false tidak melakukan apapun. Kita reload, kita ke profile udah bisa. Oke. Nah, tinggal diterapkan untuk yang lainnya juga. Oke, di sini kita terapkan saja ya. Mungkin kalau mau lebih cepat kita copy paste saja. Copy paste-nya dari mana? Copy paste-nya dari sini. PHP buka, echo, get, halaman, profile, sampai tutup. Nah, sampai sini.
petik 2 atau double quote di bagian akhir ini tidak termasuk. Ya, karena di sini sudah ada. Oke, ini kita copy paste, kita copy saja. Saya copy, saya paste di sini. Ya. Nah, ini tinggal kita copy, kita paste saja. Atau mungkin kita tulis saja ya, karena nanti mungkin akan membingungkan. Jadi saya tuliskan saja PHP echo $get. Oke, kemudian sorry, di dalamnya kita isi dengan hal apakah sama dengan di sini galeri ya. Oke. Jika sama dengan, maka kita buat status aktif. Jika tidak atau false-nya ya tidak melakukan apapun. Oke, sorry di sini ada kesalahan mungkin. Ternyata kita belum membuat tutupnya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah aman. Atribut ini akan kita enter ke bawah. Oke, supaya rapi ya. Kita coba dulu, saya reload, galeri, oke, sudah bisa sudah berpindah statusnya. Oke, kemudian yang berikutnya di bagian ini, oke, ini saya enter dulu ya. Kita tambahkan PHP echo tutup. Oke, supaya lebih gampang itu ditutup dulu ya teman-teman. Jadi buka, tambahkan echo, jika memang diperlukan baru tutup dulu. Ya, seperti itu. Supaya nanti tidak kelupaan tutupnya. Biasanya bagian tutupnya ini sering ketinggalan. Sama juga ketika kalian membuat if statement itu ya. Jadi kurung buka dan tutupnya itu harus disertakan keduanya, kemudian baru diisi dalamnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini seperti strategi saja sebenarnya. Oke, PHP echo kita lanjutkan. $get. Kemudian hal. Oke, sorry, di sini ada typo. Kita bandingkan dengan wisata ya. Oke. Tanda tanya ya. Aktif. Oke, seperti ini. Kita coba lagi untuk yang wisata. Oke, ternyata bisa. Kita lanjut ke bagian kategori. PHP echo tutup. $_get. Oke, sorry, $_get. Di sini diisi dengan parameter halaman ya. Kita bandingkan dengan kategori seperti ini. Jika true kita buat aktif, jika false ya tidak melakukan apapun. Oke, kita coba lagi di bagian kategori juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir ya. Oke, ini kita enter dulu di sini. Ingat ya teman-teman, jadi kita menambahkan perintahnya itu di sebelah kelas navlink-nya, jangan di luarnya ya. Jadi kita masih menjadi bagian dari atribut kelas. Oke, ini biasanya ada yang keliru ya. Kita buat PHP echo, kemudian kita tutup dulu. Oke, kurung buka tutup. Kita get dulu ya untuk mendapatkan parameternya. Kemudian ini hal. Apakah ini halaman yang kita akses saat ini sama dengan berita? Oke, seperti ini. Misalkan kalau sama dengan berita, kita tambahkan status aktif. Kalau tidak, ya false-nya tidak melakukan apapun. Kita reload, kita pilih berita. Oke, ini udah berhasil semua. Kalau teman-teman perhatikan di bagian query string-nya juga mengalami perubahan ya. Jadi kalau misalkan saya pilih home, nah di sini home, yang aktif juga home, profile, oke, profile, galeri, galeri juga, wisata, wisata juga, kategori, kategori juga, dan yang terakhir adalah berita. Oke, ini udah tepat ya. Jadi untuk bagian navigasi kita sudah membuat untuk status aktifnya menjadi dinamis. Oke, sekarang kita lanjutkan ke permasalahan kita yang kedua, yaitu di bagian title. Ya, jadi di bagian title di sini saya maunya title ini kita buat dinamis. Ya, jadi misalkan kalau saya pilih home, di sini nanti menampilkan string home. Kemudian ketika saya pilih profile, di sini juga menampilkan profile. Oke.
Atau mungkin nanti kita tambahkan string tambahan, misalkan apa. Di sini ya. Silakan teman-teman buka dashboard.php, kemudian di scroll saja ke atas, cari tag title yang ini. Oke. Nah, title stringnya ini, yang putih ini, tulisan yang berwarna putih, ini kita hapus. Oke, saya akan tambahkan beberapa simbol ya, misalkan seperti ini. Kemudian saya akan buat apa di sini, misalkan dashboard. Nah, seperti ini. Kita tutup dulu dengan simbol yang sama, seperti ini. Oke, kalau sudah, nah di sini, oke, ini kalau saya save, kalau saya reload, nanti yang tampil dashboard ya. Nah, seperti ini. Oke, ke home tetap dashboard, ke galeri tetap dashboard. Oke, semuanya juga tetap ya. Jadi masih statis. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan strip dulu ya. Nah, kita akan buat yang dinamisnya di sini. Oke, perintahnya kita buat blok untuk PHP-nya dulu. Jadi PHP buka, kemudian echo, PHP tutup. Nah, barulah di dalamnya kita isi dengan proses pemanggilan value dari parameternya tadi, atau mengambil properti dari parameter yang ada di query string. Ya, jadi misalkan kalau saya pilih galeri, yang diambil adalah galeri, yang ditampilkan di sini adalah tulisan galeri. Seperti itu ya. Nah, caranya seperti apa? Ya sama saja dengan yang sebelumnya. Tinggal kita panggil saja dengan menggunakan get. Seperti ini. Kemudian nama parameternya adalah hal. Oke, kalau sudah kita save saja. Aman ya, kita coba reload. Nah, ini udah tampil. Hanya saja kurang begitu bagus ketika kita melihat di sini. Kalau teman-teman perhatikan, untuk tulisan galeri ini di bagian karakter awalnya ini lowercase ya, atau huruf kecil. Begitu juga untuk semuanya, sama ya, karena dia mengambil dari sini. Nah, ini bisa kita manipulasi dengan menambahkan satu buah fungsi ya, ataupun metode, namanya adalah UC first. Oke, itu untuk mengubah karakter awal menjadi huruf kapital ataupun uppercase. Oke, kita coba ya. Jadi, ini akan kita bungkus. Ini akan kita bungkus sebentar. Nah, ini akan kita bungkus dengan fungsi UC first tadi. Oke, saya tambahkan saja di sini. UC seperti ini. UC first, kita kurung lagi. Nah, seperti ini. Kita save. Oke, aman ya. Sekarang saya reload, teman-teman perhatikan. Oke, sudah berubah. Jadi, karakter awal untuk home ini adalah capital. Begitu juga dengan profile, galeri, wisata, kategori, dan juga berita. Oke, seperti itu. Nanti untuk jika teman-teman ingin menambahkan string lain, silahkan saja. Mau diperbaiki atau mau menambahkan simbol nanti silahkan. Oke, jadi untuk permasalahan yang kedua, yaitu membuat title menjadi dinamis, sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan dan berhasil. Kemudian yang terakhir di sini, oke, jadi ada permasalahan ketiga, yang terakhir. Untuk permasalahan yang terakhir ini berkaitan dengan time ya, ataupun waktu. Sehingga nanti kita juga akan menggunakan yang namanya function ataupun metode yang sudah disiapkan oleh PHP-nya. Oke, caranya gampang ya. Teman-teman perhatikan untuk time-nya ini ada di file mana, masih di dashboard.php ya. Oke, tinggal kita buka saja dashboard.php-nya, kita cari bagian yang ada time-nya. Oke, yang ada time-nya ternyata di sini. Nah, ini dia. Oke, ini akan kita ubah nanti, tapi sebelum itu saya mau untuk time-nya atau waktunya ini sesuai dengan waktu di zona Asia, tepatnya di Jakarta. Ya, tepatnya di Indonesia, seperti itu. Tapi kita menggunakan yang Asia Slice Jakarta nantinya. Oke, kita akan buat seperti itu. Nah, kita panggil dulu fungsinya. Silakan di scroll ke atas, di bawah PHP ini. Oke, jadi di bawah blok buka PHP. Silakan teman-teman tambahkan date, default. Nah, gunakan yang set ya. Gunakan yang set. Kalau sudah, di enter saja. Oke, pastikan yang set ya. Karena tadi ada dua, ada yang get, ada yang set. Silakan pilih yang set. Nah, kemudian kita akan set untuk time zone-nya. Time zone-nya kita akan pilih yang Asia Slice Jakarta. Seperti ini. Jangan lupa tambahkan semikolon. Kita set dulu. Oke, kalau sudah, tinggal nanti di bagian bawahnya, di bagian time yang tadi itu, yang mana? Nah, ini dia.
Nah, di bagian time ini, kita akan ubah menjadi dinamis. Oke, caranya seperti apa? String PKL ini atau pukul ini masih kita sertakan, jadi tidak usah dihapus. Begitu juga dengan WIB yang ada di sini. Yang kita hapus cukup yang 13.00 ini saja. Saya ganti dengan blok PSP buka seperti ini, kemudian echo, kemudian blok tutup, kemudian kita isi di dalamnya dengan menggunakan date. Kemudian yang kita mau tampilkan adalah waktunya. Ya, jadi kita di sini bisa menggunakan H.2 seperti ini ya. Kemudian I, kemudian S. Oke, aku tidak salah seperti ini. His. Kita save dulu. Jadi ini menyatakan jam, menit, dan second, detik ya, seperti itu. Kita reload dulu. Oke, kalau sudah saya reload ya, kita ke home. Oke, kita coba akses usernya. Di sini sudah ada pukul 00.28, detiknya 44, dan di sini juga sudah tepat 00.28. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi untuk permasalahan ketiga juga sudah kita selesaikan dan berhasil. Jadi ketiganya sudah berhasil kita buat menjadi dinamis. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk video ini saya cukupkan sampai di sini saja. Silakan nanti teman-teman tetap menyimak video-video berikutnya. Oke, jadi saya cukupkan. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu kembali di video berikutnya.